kembali lagi bersama saya Maria Francina. Saya kembali akan memaparkan dan membacakan mengenai materi jasa perbankan tentang SKBDN. Berikut uraian materinya. SKBDN itu adalah surat kredit berdokumen dalam negara atau lazim dikenal sebagai letter of credit. Dalam negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon yang mengikat bank pembuka untuk yang pertama melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima. Terus yang kedua, memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima. Yang ketiga, memberikan kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi surat kredit berdokumen dalam negeri dipenuhi. Dengan demikian dapat dikatakan bank sebagai lembaga perantara telah mengikatkan diri dalam perjanjian untuk melakukan kewajiban-kewajibannya berkaitan dengan transaksi perdagangan pihak ketiga. Bank penerbit wajib membayar, mengaksep, serta dapat memberikan kuasa kepada bank lain untuk mengaksep maupun untuk melakukan negosiasi wesel. Terus, adapun istilah-istilah terkait dengan SKBDN. Berkaitan dengan transaksi perdagangan dengan menggunakan surat kredit berdokumen dalam negeri, maka perlu dipahami beberapa terminologi dalam SKBDN itu. Yang pertama adanya bank pembuka, itu adalah bank yang menerbitkan surat kredit berdokumen dalam negeri atas permintaan pemohon atau aplikan. Terus yang kedua, bank penerus adalah yang meneruskan surat kredit berdokumen dalam negeri kepada penerima. Yang ketiga, bank tertunjuk adalah bank yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran atas unjuk, melakukan akseptasi wesel atau melakukan negosiasi. Yang keempat, bank berpengkonfirmasi adalah bank yang mengkonfirmasikan SKBDN dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaksep, atau mengambil alih wesel yang ditarik atas surat kredit berdokumen dalam negeri tersebut. Yang kelima, bank penegosiasi adalah bank yang melakukan negosiasi. Terus yang keenam, bank pembayar adalah bank yang melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam surat kredit berdokumen dalam negeri. Yang ketujuh, bank peremburs adalah bank yang ditunjuk oleh bank pembuka untuk melakukan penggantian pembayaran kepada bank pembayar. Yang kedelapan, bank pengirim adalah bank yang mengirim syaik dan usance dokumen syarat surat kredit berdokumen dalam negeri kepada bank pembuka. Yang kesembilan, bank pentransfer adalah bank yang atas permintaan penerima melaksanakan pengalihan surat kredit berdokumen dalam negeri, baik sebagian maupun seluruhnya kepada satu atau beberapa pihak lainnya. Yang kesepuluh, bank tertarik adalah bank yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas wesel yang ditarik kepadanya. Terus yang ke-11, bank pengaksep adalah bank yang melakukan akseptasi atas wesel surat kredit berdokumen dalam negeri. Terus yang ke-12 itu negosiasi adalah pengambil alihan wesel dan atau dokumen oleh bank dengan disertai pembayaran. Yang ke-13 itu pemohon adalah orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan untuk membuka surat kredit berdokumen dalam negeri pada bank. Yang ke-14, penerima adalah orang atau badan usaha yang disebut dalam wesel. SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkait dengan surat kredit berdokumen dalam negeri tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran. Yang ke-15 itu janji tertulis adalah janji bank yang dapat dilakukan dengan surat, telex, swift maupun sarana lainnya menurut kelaziman dalam praktik perbankan. Yang ke-16, hari kerja perbankan adalah hari kerja bank yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional
dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, adapun posisi bank terkait SKBDN. Surat kredit berdokumen dalam negeri diterbitkan oleh penerbit yang sering disebut bank pembuka. Issuing bank dapat menunjuk bank tertentu untuk meneruskan surat kredit berdokumen dalam negeri kepada beneficiary. Bank yang meneruskan ini disebut bank penerus. Bank ini akan melakukan pembayaran kepada beneficiary bila mendapat persetujuan dari bank penerbit untuk SKBDN operatif. Namun bila surat kredit berdokumen dalam negeri bersifat non-operatif, maka pembayarannya harus konfirmasi terlebih dahulu dengan bank pembuka. Surat kredit berdokumen dalam negeri, operatif maupun non-operatif juga berlaku untuk jenis SKBDN SAIC dan USENS. Bank pembayar bagi surat kredit berdokumen dalam negeri non-operatif perlu mengirimkan dokumen yang disyaratkan dalam surat kredit berdokumen dalam negeri kepada bank pembuka atau penerbit. Bila ini yang dilakukan, maka bank pembayar atau bank pengkonfirmasi juga bertindak sebagai bank pengirim. Hasil konfirmasi dengan bank pembuka akan diteruskan ke beneficiary. Bila bank meneruskan surat kredit berdokumen dalam negeri ini, maka disebut bank penerus. Penerus SKBDN terhadap beneficiary untuk bernegosiasi pembayaran, serta wesel yang diterbitkan akan menempatkan bank itu sebagai negosiasi bank. Tentu saja, istilah ini bukan berarti berlaku untuk satu kantor bank, namun bisa bank lain. Khusus untuk bank penerbit yang tidak mempunyai cabang di wilayah bank tertuju akan menunjuk bank koresponden. Bila bank koresponden juga ditunjuk untuk melakukan penggantian pembayaran terhadap bank pembayar, maka bank tersebut disebut sebagai bank peremburs atau reimburse bank. Adapun ketentuan penerbitan SKBDN. Ketentuan yang harus ditaati untuk penerbitan SKBDN itu yang pertama adalah pemohon dan penerima berkedudukan di dalam negeri. Terus yang kedua, dalam hal SKBDN dibuka dalam valuta asing, bank peremburs dapat berkedudukan di luar negeri. SKBDN hanya dilakukan untuk transaksi perdagangan barang. Yang keempat, dalam hal transaksi perdagangan barang tersebut terkait dengan transaksi perdagangan jasa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, nilai barang harus lebih besar dari nilai jasa. Ketentuan yang kelima, transaksi perdagangan barang tersebut hanya dapat dilakukan dengan batasan bahwa perpindahan barang dilakukan di dalam negeri atau perpindahan barang boleh dilakukan dari dalam negeri ke luar negeri, sepanjang SKBDN diterbitkan atas dasar LC atau Master LC dan Non-LC untuk tujuan ekspor. Ketentuan yang keenam, surat kredit berdokumen dalam negeri diterbitkan dalam mata uang rupiah. Yang ketentuan yang ketujuh, SKBDN dapat diterbitkan dalam valuta asing sepanjang surat kredit berdokumen dalam negeri terkait dengan transaksi perdagangan internasional. Ketentuan yang kedelapan, SKBDN hanya dapat diterbitkan dengan kondisi tidak dapat diubah dan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari bank pembuka, bank pengkonfirmasi jika ada, dan penerima. Ketentuan yang kesembilan, jangka waktu SKBDN dan jangka waktu penundaan pembayaran SKBDN ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pemohon dan bank pembuka. Dalam penerbitan SKBDN, bank dapat menetapkan sendiri besarnya jaminan dan atau setoran tunai dengan mempertimbangkan bonafide pemohon. Terus yang ke-11, dalam hal surat kredit berdokumen dalam negeri diterbitkan dengan syarat pembayaran di muka, bank wajib menetapkan setoran tunai yang memadai dengan memperhatikan besarnya uang muka yang ditarik. Yang ke-12, permohonan penerbitan surat kredit berdokumen dalam negeri hanya dapat dilakukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya. Ketentuan yang ke-13, bank hanya dapat menerima permohonan penerbitan SKBDN bila dalam permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama jelas dan alamat pemohon. Yang kedua, nama jelas dan alamat penerima.
Terus yang ketiga, nilai SKBDN. Yang keempat, syarat pembayaran atau unjuk akseptasi atau negosiasi. Yang kelima, rincian dokumen seperti dokumen pengangkutan barang dan atau dokumen lainnya yang dibutuhkan. Yang keenam, tanggal terakhir penjualan. Yang ketujuh, tempat penyerahan dokumen untuk pembayaran atas unjuk akseptasi atau negosiasi. Yang kedelapan, tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo surat kredit berdokumen dalam negeri. Yang kesembilan, media penerbitan surat kredit berdokumen dalam negeri, surat, telex, swift, atau sarana lainnya. Yang ke-10, uraian barang. Yang ke-11, tanggal terakhir pengiriman barang. Yang ke-12, tempat tujuan pengiriman barang. Dan yang terakhir, yang ke-13, pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan surat kredit berdokumen dalam negeri. Adapun diskonto dari SKBDN itu penerbitan wesel berjangka SKBDN tidak selalu dicairkan pada saat jatuh tempo, sangat tergantung pada pemegang wesel tersebut. Bila pemegang wesel membutuhkan uang sebelum wesel jatuh tempo, maka dapat mendiskontokannya atau menjualnya. Wesel yang didiskontokan akan dikenakan diskonto tertentu oleh bank pembayar. Perhitungan hari diskonto adalah sejak tanggal diskonto sampai dengan hari jatuh tempo. Jadi direalisasi. Dihitung secara kumulatif sejak awal tahun, bulan Januari sampai dengan akhir bulan laporan. Metode perhitungan kumulatif tersebut di-cut-off secara tahunan, sehingga setiap awal tahun data yang dilaporkan adalah data surat berdokumen dalam negeri yang dibatalkan pada bulan Januari tahun yang bersangkutan. Yang selanjutnya itu realisasi surat kredit berdokumen dalam negeri. Realisasi SKBDN adalah surat kredit berdokumen dalam negeri yang berkewajiban pembayarannya sudah dilaksanakan oleh bank. Dihitung secara kumulatif sejak awal tahun sampai dengan akhir bulan laporan. Metode perhitungan kumulatif tersebut di-cut-off secara tahunan, sehingga setiap awal tahun data yang dilaporkan adalah data realisasi surat kredit berdokumen dalam negeri pada bulan Januari tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, SKBDN yang belum direalisasi adalah surat kredit berdokumen dalam negeri yang belum jatuh tempo pembayarannya dan masih menjadi kewajiban bank. Dihitung sejak awal tahun sampai dengan akhir bulan laporan. Metode perhitungan kumulatif tersebut di-cut-off secara tahunan sehingga setiap awal tahun data yang belum direalisasi pada bulan Januari tahun yang bersangkutan. Terus yang selanjutnya mengenai mekanisme pengalihan SKBDN. Surat kredit berdokumen dalam negeri yang dapat dialihkan adalah surat kredit berdokumen dalam negeri di mana penerima pertama berhak mengajukan permohonan kepada bank penerus yang membayar, mengaksep atau menegosiasi untuk mengalihkan surat kredit berdokumen dalam negeri tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian kepada satu atau beberapa pihak penerima kedua. Namun demikian, tidak semua jenis surat kredit berdokumen dalam negeri dapat dialihkan. Surat kredit berdokumen dalam negeri hanya dapat dialihkan jika di dalamnya secara tegas dicantumkan kata dapat dialihkan atau transferable, sedangkan istilah lainnya tidak diperkenankan. SKBDN itu hanya dapat dialihkan satu kali kepada penerima kedua. Surat kredit berdokumen dalam negeri hanya dapat dialihkan sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang dinyatakan dalam SKBDN asli dengan pengecualian yang pertama, nilai surat kredit berdokumen dalam negeri, yang kedua harga satuan, yang ketiga tanggal jatuh tempo, yang keempat tanggal terakhir pengajuan dokumen, dan yang kelima jangka waktu pengangkutan. Salah satu atau semua batasan-batasan tersebut dapat dikurangi atau diperpendek. Selanjutnya, pembayaran SKBDN di muka. Bila diperhatikan, cara pembayaran surat kredit berdokumen dalam negeri dapat dilakukan setiap waktu selama SKBDN ditunjuk dan secara berjangka dengan wesel. Cara lain adalah pembayaran surat kredit berdokumen dalam negeri kepada beneficiary dilakukan, maka artinya adalah sebelum barang dikirim atau belum sampai pada pihak pembeli atau pemohon,
surat kredit berdokumen dalam negeri di bank penerbit, pihak beneficiary mencairkannya. Cara ini dapat disetujui oleh bank bila pemohon menyetorkan 100% pada saat pembukaan atau penerbitan SDM. Surat kredit berdokumen dalam negeri yang dibayar di muka disebut red clause surat kredit berdokumen dalam negeri. Cara pencatatannya seperti SAIK SKBDN, hanya rekeningnya bernama red clause surat kredit berdokumen dalam negeri. Kesimpulannya, penerbitan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) adalah salah satu dari fungsi perbankan sebagai lembaga perantara dalam lalu lintas pembayarannya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai surat dokumen dalam negeri. Sekian dan terima kasih.